sholat Jumat di jenazah udah bisa. nyalip saya mobil kecil main ya Pak ya mobil kecil Alia oke Alia wisata. Alia wisata oke The best. Oke. Benawan di Cibatu, salam santun. Wah, di Cibatu. Dari Taif kita ini. Tes 1, 2. Baik Bapak dan Ibu, ini kita sudah di Taif, ya. Kita akan menuju ke Masjid Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dulu, radhiyallahu anhu, ya. Kita sholat zuhur di sana untuk melaksanakan sholat zuhur. Bapak dan Ibu, Isra berjalan dari Anjung ke Taif. Kebetulan sekarang momentum Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bersyukurlah kita semuanya bahwa di momentum Isra Mi'raj ini kita bisa city tour ke Taif yang tentunya sebelumnya tidak ada diagendakan ke sini di dalam program, namun demi Bapak dan Ibu sehingga Pak Joko memberikan sesuatu kejutan buat kita, ya. Di program juga tidak ada umroh yang kedua. Ada aturan mainnya kan umroh hanya 1 kali, tapi karena izinnya permintaan Pak Joko dikabulkan muasasahnya tadi ada di hotel sehingga kita bisa umroh yang kedua. Ini juga tentunya hadiah buat Bapak dan Ibu yang soleh dan solihah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaitan dengan dakwah Nabi ke Taif, tentunya satu hal yang tidak bisa dipisahkan walaupun sangat berbeda dari sisi waktu, ya, juga tempat. Kalau Isra itu dari Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, itu Isra. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke langit 1 sampai ke 7 sampai ke Rob-Rob, sampai ke satu tempat yang tidak bisa Jibril pun menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Dan disitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam setelah berjumpa dengan Allah, maka tercermin di dalam tahiyat awal dan tahiyat akhir.
At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Kata siapa nih Bu? Kata Kanjeng Nabi. At-tahiyyatu, keberkahan, keagungan, ya kemuliaan hanya untukmu ya Allah. Keberkahan, salawat hanya untukmu ya Allah. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Kemudian lanjutannya, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Kata siapa nih Bu? Kata Kanjeng Nabi. Kata Allah Subhanahu. Assalamu alayka, keselamatan hanya untukmu wahai Muhammad. Kata Allah. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dan rahmat Allah dan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala seolah-olah hanya mendoakan Kanjeng Nabi. Assalamu alayka, keselamatan hanya untukmu wahai nabiku. Namun dijawab oleh Kanjeng Nabi, assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Keselamatan tidak hanya untukku ya Allah, tapi untuk kami. Untuk kami. Kami di sini termasuk kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi Nabi tidak mau didoakan sendirian. Kata Allah, assalamu alayka, hanya untukmu wahai Nabi keselamatan wa rahmatullah wa barakatuh, dan salam dan keberkahan. Oleh Nabi dijawab, assalamu alayna wa ala ibadillahis. Keselamatan untuk kami dan orang-orang yang soleh, termasuk yang bibis ini, soleh-soleha, sudah didoakan oleh Nabi. Di mana Bu? Di langit ketujuh itu pun masih naik lagi paling atas. Jibril hanya sampai menemani sampai langit ketujuh. Rasulullah langsung ke atas ya. Dan di sanalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Nah, Isra Mi'raj di sinilah Bapak Ibu diperintahkannya sholat yang 50 waktu awalnya. Kemudian Rasulullah kembali sampai di langit 4, ketemulah Nabi Musa alaihi salam, terjadilah dialog. Ya, dari mana? Dari atas. Berjumpa dengan Allah dan Allah memberitakan sholat 50 waktu. Kata Nabi Musa, balik lagi. Orang Bangka tidak akan kuat sholat 50 waktu. Orang Bandung, orang Jawa, apalagi orang Garut, katanya gitu. Lulus orang Garut pada makanannya dodol. Ayo balik lagi. Dan pada akhirnya menjadi 5 waktu. 5 waktu pun masih banyak yang berat nonton sinetron, berat nonton bola. Wah, banyak itu Pak. Itu ya. Nah, mudah-mudahan kita mau orang yang diringankan untuk melaksanakan sholat ya. Amin. Anak kalau disuruh, mama nggak tahu saya lagi nonton PS gitu kan. Saking beratnya yang 5 waktu, apalagi yang 50 waktu. Coba sholat sehari 50 waktu. Duhur, Allahu Akbar, sholat. Udah selesai sholat mau makan, udah sholat lagi 50 waktu loh. Jadi nggak sempat kita bekerja, nggak sempat kita tidur, nggak sempat kita usaha. Oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, 5 waktu ini sudah diperhitungkan untuk kehidupan umat manusia dengan kecukupan waktu untuk istirahat, untuk bekerja, ya, untuk menimba ilmu dan lain-lainnya. Nah, Bapak dan Ibu, sebelum Isra dan Mi'raj, Nabi Muhammad SAW ditinggal oleh orang-orang tercintanya. Di antaranya Abdul Muthalib, kemudian Siti Khadijah radhiyallahu
anha. Betapa sedihnya Rasulullah, orang yang sangat membela, orang yang sangat mencintainya, orang yang sangat selalu mengorbankan harta jiwanya untuk Rasulullah dalam berdakwah, meninggal. Sehingga tahun itu disebut tahun hajat, tahun duka. Oleh karena itu Allah ajak Nabi untuk kalau bahasa kita jalan-jalan lah ya, jalan-jalan dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa. Itulah Isra, untuk menghibur hati Nabi yang lagi berduka. Gitu, maka banyak orang yang lagi duka jalan-jalan ke Laut Pangandaran di Tasikmalaya ya, ke Laut Pelabuhan Ratu di Sukabumi. Kalau yang dekat ke Ancol, di Bangka ada laut ya? Banyak ternyata ya. Belum pernah saya ke Laut Bangka. Ya, kemana lagi ya? Pokoknya ke tempat-tempat wisata lah untuk menghibur hati. Nah, Rasulullah dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu banyak oleh Allah diperlihatkan gambaran umatnya. Ada yang motong lidahnya sendiri, teriak-teriak tapi dipotong lagi, teriak-teriak tapi dipotong lagi. Gambaran apa itu wahai Jibril? Kata Nabi, kata Jibril, itulah umatmu yang suka ngomongin orang, yang suka fitnah, yang suka ghibah, ya, yang suka dusta. Maka seperti itulah akibatnya orang yang suka berkata dusta, gitu ya. Rasulullah juga diperlihatkan dengan seorang yang sudah sangat tua, yang hampir kepalanya itu mencium tanah, mencium bumi. Gambaran apa itu ya Jibril? Itulah gambaran dunia. Kalau zaman Nabi waktu Isra dunia udah seperti itu, seolah-olah udah waktu asar mau ke maghrib, apalagi zaman sekarang ya. Banyak sekali ada orang yang manggul kayu bakar ya, udah jelas nggak bisa dipanggul, ditambah lagi kayunya, ditambah lagi, udah jelas nggak bisa manggul atau mikul. Itulah gambaran orang yang tidak melaksanakan amanah. Udah berat tambah berat. Banyak sekali, bahkan iblis pun mengejar Rasulullah ya, menggoda Rasulullah, sehingga diajarkan sebuah doa oleh Jibril agar terhindar dari iblis. Bapak dan Ibu, sampailah di Masjidil Aqsa ya. Kalau Bapak Ibu umroh ke sana, nah, kita akan melaksanakan sholat sunnah di tempat Nabi sholat sunnah sebelum naik ke langit. Itu di Kubah Kuning. Ya, adanya di Kubah Kuning di situ. Juga ada tempat mengikat buruknya di Masjidil Aqsa. Di Masjidil Haram juga ada tiang, Bapak Ibu. Karena waktu itu Rasulullah kan dibelek dadanya dulu di depan pintu Ka'bah itu. Diambil hatinya, kemudian dibersihin, kemudian dimasukin lagi. Itulah sejarah pertama operasi. Jadi operasi pertama adalah oleh Jibril kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi, kemudian dirapatkan lagi atas kuasanya Allah. Nah, buruk itu di pinggir Ka'bah, di seberang Ka'bah diikat. Maka di Masjidil Haram ada tiang buruk, ada tiang buruk ya. Nah, Bapak Ibu, itulah Isra, kemudian Mi'raj ke atas tadi kita cerita. Nah, kalau dakwah ke Taif, Bapak Ibu, Rasulullah pun dalam rangka menghibur diri ya. Di samping tugas utamanya adalah untuk berdakwah ke penduduk Taif ya. Maka sampailah di Taif, masyarakat Taif bukannya menerima Rasulullah, bukannya menjamu Rasulullah, tapi melempari dengan batu sampai berdarah-darah. Sampai ada beberapa pemuda yang mengejar Rasulullah. Ya, Rasulullah kemudian keluar dari Taif, kemudian beristirahat di satu pohon. Nanti mudah-mudahan lewat tempatnya kita akan lihatin di mana Rasulullah istirahat setelah dilemparin batu, gitu ya. Nah, saat istirahat itulah Jibril datang. Ya Rasulullah, kalau kau izinkan 2 gunung itu aku lemparkan ke penduduk Taif, aku akan lemparkan agar mereka binasa yang telah menyakitimu. Apa kata Nabi? Jangan wahai Jibril, karena mereka melakukan itu karena ketidaktahuannya. Gitu Pak. Kita jangan dilemparin batu,
baru dipalingkan muka aja kita sudah perasaan kenapa dia benci sama saya ya gitu ya. Kadang orang maling muka kita sudah suuzon. Kita lagi makan orang buang riak gitu ya. Kita udah suuzon. Padahal dia paling muka karena lehernya lagi sakit, nggak sengaja maling muka sama kita. Oleh karena itu pedihnya Rasulullah di dalam berdakwah, ya, kesulitan Rasulullah di dalam berdakwah, dan disinilah lahir makna hikmah kesabarannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pernah membalas keburukan dengan keburukan, tapi Rasulullah membalas keburukan dengan kebaikan. Oleh karena itu kita ke Taif tidak hanya jalan-jalan Bapak, mari kita belajar ulet, mari kita belajar sabar ya dari kesulitan yang ada. Sekarang kita kan lagi zaman sulit. Iya, umroh aja kayak ayam dikurung gitu. Kalau lihat putaran kurungnya itu ada beberapa. Kita mau masuk Masjidil Haram tuh mau dari pintu manapun, kalau tidak umroh nggak boleh masuk. Yang sholat ada khusus, kecuali kalau pakai ihraman kali ya, boleh masuk. Tapi secara aturan yang di depan Ka'bah itu orang yang harus umroh. Itu aturan mainnya ya. Itu aturan mainnya. Sementara tidak umroh mah dipaksa pun kita tidak masuk, apalagi bapak-bapak yang nggak pakai ihram. Kalau ibu-ibu masih bisa mungkin masuk lah, disangkanya mau umroh kali. Tetap kita diarahkan ke lantai 2, 3 untuk melaksanakan sholat. Itulah aturan yang sekarang. Itulah aturan yang sekarang. Kita harus sabar dengan aturan ini. Ibu-ibu diuji di mana? Di Madinah. Tidak hanya Alia wisata yang tidak bisa ke Raudhah, itu ibu-ibu yang lain juga sama. Ya bagaimana lagi? Travel nggak bisa berupaya lagi, karena sudah padat sampai akhir ini untuk Raudhah untuk ibu-ibu, sehingga akhirnya kita ibu-ibu sudah tidak bisa ke Raudhah. Kita marah? Mungkin. Kesel? Mungkin. Nyesel? Mungkin. Tapi alhamdulillah ibu-ibu Alia wisata, baik yang Jakarta, baik yang dari Bangka, ya, tidak terlihat itu, sehingga inilah keuletan, kesabaran kita betul-betul diuji, dan kita sudah lulus, alhamdulillah, dan kita sudah sampai di Masjid Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang dijamin masuk surga, ya, ahli hadis, Bapak dan Ibu, beruntunglah, inilah sahabat Nabi yang dicintai oleh Rasulullah, didoakan oleh Rasulullah. Dan Ibnu Abbas yang pernah berpesan, kalau aku wafat, kuburkan di Taif, jangan di Madinah atau di Mekah, karena aku tidak sebanding dengan amalnya Rasulullah. Aku malu dengan Rasulullah, aku ingin jauh dari kuburan Rasulullah, karena aku tidak layak bersanding dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian singkat, nanti kita lanjut lagi.